Halo semua, selamat datang di channel Dina Bercerita, tempat semua cerita punya makna. Hari ini aku ingin membahas sebuah peristiwa yang terjadi tanggal 13 Agustus kemarin tentang demo di Pati. Bayangkan, sebuah kota yang biasanya tenang, tiba-tiba menjadi bergerumuh. Ribuan orang memadati jalan, suara teriakan memecah udara, dan semua ini dipicu oleh satu keputusan yang dianggap keterlaluan. Inilah kisah demo di Pati tanggal 13 Agustus 2025, sebuah aksi yang awalnya damai, tapi ternyata berakhir dengan kejutan-kejutan yang tidak pernah terduga. Semua ini bermula dari kebijakan pemerintah Kabupaten Pati yang mengumumkan kenaikan pajak PBB bukan 50%, bukan 100%, tapi langsung 250%. Untuk sebagian orang mungkin terdengar itu bukan angka yang besar, tapi untuk rakyat-rakyat kecil, ini artinya beban hidup mereka bertambah berkali-kali lipat. Kemudian, akibat dari keputusan itu, warga menolak. Awalnya, mereka coba protes melalui media sosial dan mau langsung di kantor bupati. Tapi ternyata, tanggapan dari rakyat tidak diterima baik oleh pemerintah. Malah justru pemerintah seolah-olah menantang rakyatnya. Bupati sendiri yang berkata bahwa jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang suruh nerapkan. Saya tidak akan gentar. Saya tidak akan merubah keputusan. Dari video tersebut, bukannya meredakan, justru kalimat itu menjadi bahan bakar kemarahan rakyat. Dan akibat perkataan itu pula, rakyat Pati akhirnya seperti sekarang ini. Mulai dari pedagang pasar, mantan pegawai rumah sakit, ibu rumah tangga, masyarakat-masyarakat desa, dan seluruh rakyat-rakyat itu bersatu. Yang uniknya, demo ini bukan hanya diikuti oleh lawan politik bupati, tapi juga ternyata oleh mantan-mantan penduduknya. Di tengah-tengah tekanan tersebut, bupati akhirnya meminta maaf. Dan kemudian beliau mencabut kebijakan kenaikan pajak itu. Tapi warga menolak mundur. Buat mereka, ini bukan lagi soal pajak. Ini adalah tentang suara rakyat yang harus didengar. Ini adalah bentuk teguran kepada pemerintah-pemerintah di luar sana bahwa pemegang tahta tertinggi di pemerintahan ini masih bisa bersuara, yaitu rakyat. Dari dini hari, massa sudah mulai berdatangan. Awalnya mungkin hanya sekitar 25.000 orang, tapi ternyata menjelang siang jumlahnya amat sangat membengkak. Bahkan beberapa sumber berkata mencapai 100.000 massa. Spanduk bertuliskan, "Turunkan Bupati Sudewo," terbentang lebar. Yel-yel menggema dengan suara rakyat. Bahkan polisi yang menjaga sempat mengangkat jempol dan berteriak, "Hidup rakyat!" seolah memberi sinyal bahwa mereka juga merasakan semangat itu. Tapi ternyata suasana damai ini tidak bertahan lama. Di tengah panas terik dan massa yang semakin membludak, tiba-tiba botol air melayang ke arah barisan para polisi. Satu insiden kecil ini yang memicu reaksi berantai. Dalam hitungan menit, mobil provos terbakar, gas air mata dikerahkan, massa kemudian panik, tapi sebagian dari mereka bertahan. Kemudian suara yang awalnya hanya teriak-teriak saja bercampur dengan batuk-batuk yang disebabkan oleh gas air mata tadi. Kota Pati yang biasanya ramah, nyaman, dan tenang berubah menjadi medan pertempuran rakyatnya sendiri. Di tengah kekacauan-kekacauan tersebut, tersebarlah berita-berita hoak di berbagai media sosial. 2 polisi tewas akibat demo di Pati. Yang ternyata tidak ada korban jiwa akibat insiden itu. Hanya saja ada puluhan korban luka-luka, baik itu dari rakyat maupun dari aparat. Dan semua korban ini sudah dilarikan ke rumah sakit terdekat. Berita-berita ini hampir saja menutup fakta-fakta penting yang ada di lapangan tentang keberanian warga dan juga upaya menjaga aksi tetap damai di tengah panasnya situasi. Setelah hari itu, dampaknya amat sangat terasa. Bupati membatalkan kenaikan pajak, tapi tuntutan warga terus bergulir. Demo Pati jadi pembicaraan nasional. Banyak yang melihatnya menjadi contoh bagaimana rakyat daerah bisa bersatu dan memaksa kebijakan berubah.
Demo Pati 13 Agustus bukan sekedar protes pajak. Ini adalah cerita tentang keberanian, solidaritas, dan suara yang tidak bisa dibungkam. Dari damai menjadi membara, dari kebijakan menjadi perlawanan, inilah bukti bahwa ketika rakyat bersatu, perubahan bisa saja terjadi. Kalau menurut kamu, apa yang paling bikin kaget dari demo ini? Coba kamu tulis di kolom komentar. Karena di sini kita akan terus bercerita dan memastikan bahwa kisah rakyat tidak pernah hilang.